Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita banyak kesempatan, memberikan kita rezeki yang halal, memberikan umur yang panjang. Alhamdulillah atas semua itu. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan kita penjelasan, memberikan kita pembelajaran mana yang seharusnya kita perbuat, yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita jalani demi mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, baik di kehidupan dunia ini terlebih lagi di akhirat nanti insyaallah. Baik, saudara-saudaraku sekalian, ada satu pertanyaan yang mungkin ya pernah terdengar, terbersit di pikiran kita. Bisakah kita terbebas dari masalah? Ya, masalah itu dalam pandangan Islam itu ada dua, ya. Masalah yang pertama adalah masalah karena masalah alami, atau masalah, dan yang kedua adalah masalah sintetis. Masalah alami itu ya sunnatullah, dimana setiap orang pasti melalui masalah itu, pasti melewati, ya. Masalah sintetis, masalah alami itu, contoh waktu kita SD ada masalah, tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Terus SMP ada masalah, alhamdulillah bisa kita lewati. Sebelum menikah ada masalah, tapi alhamdulillah terlewat juga masalah itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah terjebak di masalah sintetis, atau masalah itu dikarenakan perilaku, ya, dikarenakan perilaku, ya. Ini yang membuat banyak orang mendapatkan masalah, terlibat dalam banyak masalah karena itu masalah sintetis, masalah perilaku, terutama faktor gaya, ya. Karena faktor gaya, sehingga karena faktor gaya inilah banyak orang yang rela berutang untuk beli rumah, ya, yang harusnya rumahnya harga 150 juta. Dia malah beli rumah, memaksakan diri karena tadi egonya itu, gayanya itu, perilakunya itu. Ya, mungkin dia beli rumah lebih dari kemampuannya sehingga dia harus berutang, ya. Nah, inilah masalah. Jadi bagaimana keluar dari masalah tersebut? Terutama dalam masalah sintetis tadi, masalah perilaku. Artinya kalau mau keluar itu ya hilangkan dari diri kita, ayo sekalian, saudara-saudaraku sekalian, hilangkan dari kita itu masalah sintetis itu, masalah perilaku. Hilangkan gaya itu, ya. Karena banyak, ya, ada teori fisika mengatakan semakin banyak gaya semakin tertekan. Sudah, itu yang terbanyak. Yang permasalahan bagaimana bisakah kita terbebas dari masalah itu? Terutama contohnya misalnya masalah utang. Bisa nggak kita terbebas? Ya tentu bisa. Ya misalnya kita punya utang banyak ini. Kalau ini utang misalnya gitu. Kita di sini, posisinya kita di sini. Lantas solusinya ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Karena solusinya itu tertutupi dengan utang kita, ya. Banyak utang kita di depan, tumpuk banyaknya. Tentu solusinya ada di depan. Kita mau maju, banyak utang. Jadi yang harus kita lakukan adalah menaikkan kita punya kapasitas, tingkatkan kita punya skill melewati dari utang itu. Gimana caranya? Ya dipelajari, dan rubah perilaku kita. Yang tadinya
sering bergaya-gaya, rubah. Ya, apalagi kalau masalah utang ya, jual aset yang perlu dijual untuk menutupi utang kita. Ya. Karena siapa yang melarang kita untuk naik, misalnya naik angkot. Kalau di Makassar ini naik PT-PT, siapa yang melarang kita naik PT-PT ke kampus? Daripada pakai mobil mewah tapi utang. Ya. Daripada berpenampilan yang bagus tapi utang. Kan ada yang melarang kita naik angkot, naik PT-PT kalau bahasa Makassar ya. Nggak ada juga yang melarang kita pakai baju yang apa adanya, daripada pakai baju yang begitu mahal, hanya menjaga ego kita, sehingga kita tertekan, ya, menjaga gaya kita hanya kita tertekan. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah tulis problem atau masalah-masalah sintetis yang perilaku itu yang sering Anda dapatkan dalam kehidupan Anda, tulis. Kemudian bertekad di hadapan Allah untuk merubah itu. Saya yakin ketika Anda betul-betul bertekad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan solusinya. Ya. Allah akan memberikan solusinya. Contoh tadi masalah hutang, naikkan kita punya kapasitas, ya, punya skill, insya Allah solusi itu ketika kita bertekad di hadapan Allah untuk membayar utang, untuk terbebas dari hutang dan lain sebagainya, Allah akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan jalan terbaiknya kepada kita ketika kita betul-betul serius ingin taqarrub ila Allah azza wa jalla, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang perlu kita tekankan pada diri kita. Yang pertama tadi, tingkatkan kita punya kapasitas atau skill, tingkatkan, naikkan, fokus di situ. Kemudian yang kedua, tulis problem sintetis kita, tulis, ya, mulai dari mungkin ada yang suka bohong, ada yang suka apa, dan egois, cepat marah dan lain sebagainya, tulis dan berkomitmen di hadapan Allah, berjanji di hadapan Allah yang semua itu masalah sintetis itu kita hapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji untuk tidak kembali melakukan hal yang demikian, sehingga permasalahan itu kita bisa melewati dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kehidupan dunia ini kita bisa tenang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sebagai pengingat. Insyaallah pekan depan atau di video yang akan datang, insyaallah saya akan menjelaskan tentang fikih aulawiyat, kaidah prioritas dalam Islam. Apa yang harus kita prioritaskan ketika ada dua pilihan, ada yang haram dan ada yang wajib. Sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.